Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Ini sesi terakhir dari karya penebusan Kristus. Ya, dan saya mau melihat pembahasan ini dari kacamata praktisnya. Pertanyaan besar yang harus kita jawab pagi ini adalah, ketika kita memahami bagaimana Kristus menebus kita, mulai dari peristiwa inkarnasi, ya, kelahiran firman yang adalah Allah menjadi manusia, lalu kematiannya di salib yang berbicara tentang pemberian diri yang sepenuh-penuhnya, pengorbanan diri Kristus, lalu kebangkitannya dari antara orang mati yang menegaskan kembali bahwa dia adalah Allah itu sendiri dan yang telah mengalahkan maut dan kematian, dan pada waktu yang sama juga mengalahkan dosa, karena upah dosa adalah maut. Dan setelah 40 hari dari kebangkitannya, Yesus naik ke sorga, ya, Yesus ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita, menjadi pengantara bagi kita, yang membuat kita bahkan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, lalu menyediakan tempat bagi kita, supaya di tempat di mana Allah berada, kita pun berada. Lalu setelah kita semua tahu proses penebusan Kristus, karya penebusan Kristus yang luar biasa itu, pertanyaan besarnya bagi kita adalah, apa respons kita? Apa tanggapan kita? Bagaimana kita menghidupi karya penebusan Kristus dalam diri kita? Satu kali Rasul Paulus menulis, ya, kepada salah satu jemaat di mana dia memberikan suratnya, saudara. Dan dia berkata bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan di dalam Kristus itu bukan kesempatan untuk kita berbuat dosa, saudara. Jadi saudara, karya penebusan Kristus yang kita sudah dapatkan, yang kita sudah alami mulai dari inkarnasi sampai kepada kenaikan, kita harus memberikan tanggapan yang tepat terhadap karya Kristus tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Dan langsung saja, yang pertama, karya penebusan Kristus harus kita tanggapi dengan sikap syukur yang mendalam. Kenapa saya sertakan kata mendalam? Ya, ini untuk menegaskan bahwa ucapan syukur itu kita berikan kepada Tuhan dengan kesadaran. Ya, ucapan syukur itu bukan hanya lewat ucapan. Karena kalau lewat ucapan, seringkali itu sudah terekam di alam bawah sadar orang Kristen. Ya, orang Kristen itu punya ucapan-ucapan sakti, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, betul? Kadang-kadang kaget pun haleluya, ya kan? Ketemu kodok, haleluya. Ya, itu haleluyanya itu nggak mendalam, karena keluar dari alam bawah sadar dan tidak diucapkan dengan penghayatan, saudara. Makanya kalau saudara kagetan, latah, berdoalah supaya Tuhan menolong kita untuk tidak latah, saudara. Apalagi latahnya keluar bahasa-bahasa rohani, ya, diklakson puji Tuhan. Itu sama sekali tidak menggambarkan puji Tuhan dari diri kita, karena itu keluar dari alam bawah sadar yang tidak kita ucapkan dengan pemahaman yang mendalam. Pengucapan syukur yang saya maksud di sini adalah ketika saya tahu bahwa Kristus menebus hidup saya, ketika saya tahu bahwa Kristus sudah memberikan segalanya, Dia mendamaikan saya dengan Allah, Dia memberikan jalan masuk
kepada saya untuk dipenuhi roh Tuhan. Kristus melalui penebusannya memberikan saya akses ke dalam kerajaan Allah, dan Dia juga memberikan kepada saya tempat tinggal nanti di sorga. Maka secara sadar dalam diri saya mengucap syukur atas semua itu. Secara sadar. Jadi ucapan syukur yang kita harus berikan kepada Kristus atas karya penebusannya itu harus memiliki kesadaran, sehingga nanti sikap ini akan menjadi pola hidup kita, landasan hidup kita setiap hari. Itu yang akan membuat kita ketika kita dalam persoalan, kita tidak mengeluh kepada Tuhan. Itu nanti yang membuat kita ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak jauh daripada Tuhan. Itu juga nanti yang membuat kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, kita bukannya malah lari dari Tuhan, tetapi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Karena ada kesadaran dalam pengucapan syukur kita. Tapi jika ucapan syukur kita hanya ungkapan dari alam bawah sadar kita, dan itu tidak bermakna apa-apa, ketika kita mengalami tantangan hidup, bisa jadi kita lari dari Tuhan. Karena apa? Kita tidak memiliki kesadaran yang mendalam bahwa karya penebusan Kristus itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ini yang mau saya tekankan yang pertama. Mengucap syukur secara mendalam. Ya. Jadi ucapan syukur yang kita ungkapkan, walaupun kita berdoa dan mengucap syukur, itu betul-betul keluar dari pengertian. Selama ini bagaimana? Saya tidak tahu dengan saudara. Waktu saudara doa pagi, duduk, dan ketika mengatakan terima kasih Tuhan, apakah itu keluar dari pemahaman yang mendalam tentang kasih Allah? Atau hanya sekedar pengucapan salam pembuka, welcome offering itu kepada Tuhan, salam pembuka di pagi hari. Terima kasih Tuhan. Aduh gimana ini om? Apakah seperti itu? Atau keluar dari pemahaman yang dalam, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengerjakan bagian-bagian yang luar biasa dalam hidup. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara aku sepanjang malam. Terima kasih Tuhan, karena karya penebusan-Mu luar biasa bagiku. Tanpa karya penebusan-Mu, saya tidak akan menjadi apapun hari ini. Kalau kita mengucapkan syukur secara mendalam atas karya penebusan Kristus, maka itu akan menjadi landasan sikap kita, landasan perkataan-perkataan kita, landasan perasaan-perasaan kita. Kalau kita penuh dengan ucapan syukur yang mendalam kepada Kristus karena karya penebusannya, saudara, kita menjadi orang yang kuat, tidak gampang kecewa, tidak gampang sakit hati, tidak gampang iri hati, tidak gampang ya semua penyakit hati lah. Hati-hati. Kalau kita memiliki sikap syukur yang mendalam akan karya penebusan Kristus. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kita tidak gampang marah. Kenapa? Karena penebusan Kristus membuat nilai diri kita senilai darah Kristus. Amin, saudara. Kalau ada orang merendahkan kita, ingat bahwa karya penebusan Kristus membuat diri kita senilai darah Kristus. Darah Kristus, darah yang menyelamatkan. Apakah dengan hinaan orang atau ketika ada orang yang menganggap rendah kita, darah Kristus juga ikut merendah nilainya? Itu yang sering kali saya katakan, saudara-saudara. Kalau kita bersikap benar di hadapan Tuhan, hidup kita aman, hati kita terjaga, kita tidak gampang hatinya sakit, tidak gampang hatinya kecewa, tidak. Kalau kita memiliki ucapan syukur yang mendalam di dalam Tuhan, karya penebusan Kristus kita tanggapi dengan ucapan syukur.
Dan ini juga menjadi penghargaan yang tulus atas karya penebusan Kristus itu sendiri, saudara. Ya. Apa yang dapat kita kerjakan untuk membalas pengorbanan Kristus dalam hidup kita? Pada dasarnya tidak ada. Tetapi Allah pernah berbicara kepada nabinya dan dia berkata, apa yang aku minta dari kalian? Ya kan? Selain kesetiaan. Setia, saudara-saudara. Setia sampai akhir. Kesetiaan kepada Tuhan itu tidak sekedar berbicara bahwa saya tidak meninggalkan Tuhan seumur hidup saya. Itu bagian salah satunya. Kesetiaan juga berbicara tentang perilaku saya setiap hari. Apakah perilaku saya menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Itu juga bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan tidak sekedar KTP saya adalah Kristen dan saya tidak akan mengubah KTP ini. Bukan. Itu salah satu bentuk kesetiaan. Tetapi kesetiaan yang paling mendasar adalah ketika saya menyenangkan Tuhan setiap hari, dari perilaku saya, dari perkataan saya, dari pikiran-pikiran saya, dari perasaan-perasaan saya. Orang tidak mengerti perasaan kita, tapi Tuhan mengerti perasaan-perasaan kita. Orang tidak melihat pikiran kita, tetapi Tuhan melihat pikiran kita. Orang tidak tahu isi hati kita, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Roh Kudus tahu isi hati kita. Dan apakah isi hati kita, isi pikiran kita itu menyenangkan hati Allah setiap hari? Itu pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari dalam hidup kita. Dan itulah ekspresi dari pengucapan syukur yang mendalam. Ketika saya mengucap syukur secara mendalam atas karya penebusan Kristus, maka saya menjaga hidup saya. Maka saya menjaga lidah saya dari sesuatu yang tidak baik. Maka saya menjaga mata saya dari sesuatu yang tidak benar. Menjaga pikiran-pikiran saya agar seperti apa yang dipikirkan Kristus. Menjaga langkah-langkah saya supaya tetap menyenangkan hati Tuhan. Begitu caranya mengucap syukur secara mendalam atas karya penebusan Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 4, Paulus ketika dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus, dia katakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Karena siapa? Karena kamu. Dasarnya apa? Anugerah Allah yang diberikan kepadamu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Paulus mengucap syukur, mengucap syukur atas karya penebusan Kristus yang dikerjakan di dalam jemaat di Korintus. Makanya nanti kalau saudara baca kitab Korintus, setelah Paulus ngomong ini, dia hajar habis-habisan tuh jemaat di Korintus. Karena itu apa dia bilang? Jangan ada di antaramu perpecahan. Seorang menganggap aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus, aku golongan Kristus. Tidak ada golongan-golongan. Oh, itu Paulus mulai mendidik jemaat Korintus dengan sangat keras. Di antaramu terjadi percabulan. Paulus menegur dosa dengan cara yang sangat tegas, saudara. Tapi di awal dia mendasari semua teguran itu dengan ucapan syukur karena karya Kristus sudah dikerjakan kepada jemaat di Korintus, saudara. Begitu memang ucapan syukur yang mendalam itu seperti itu. Ucapan syukur yang mendalam atas karya penebusan Kristus harus tampak di luar. Kita tidak boleh berkata ketika kita berperilaku yang tidak benar, lalu kita berkata, kamu kan tidak tahu isi hatiku. Ya memang kita tidak tahu isi hati orang lain. Tidak ada yang tahu isi hati orang lain, betul nggak? Kita semua kan pandai berkamuflase, ya kan? Namanya juga bersandiwara. Manusia itu pandai bersandiwara, termasuk saya.
apalagi yang latihan teater. Pandai kita bersandiwara. Tapi apakah Allah bisa kita sandiwarain, saudara? Tentu tidak. Allah tidak mungkin bisa kita sandiwarain. Makanya suatu kali ketika Samuel akan memilih pengganti Saul, dan dia milih, Allah bicara apa sama dia? Manusia melihat apa yang di hadapan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Jadi kalau kita katakan kamu kan tidak tahu hatiku, memang dia tidak tahu hati kita. Pastikan hatimu benar di hadapan Tuhan. Pastikan hati saya benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mendasarinya dengan ucapan syukur yang mendalam di hadapan Tuhan. Sekali lagi definisinya jelas ya. Ucapan syukur yang kita ucapkan melalui pemahaman dan pengertian. Itu ucapan syukur yang mendalam. Ucapan syukur yang kita katakan terima kasih Tuhan, hati kita bisa bergetar di hadapan Tuhan. Yang ketika katakan Tuhan terima kasih Tuhan untuk pertolonganmu, jiwa kita bergetar. Kenapa? Karena diikuti oleh pemahaman yang jelas akan karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa yang dapat kita kerjakan menanggapi karya penebusan Kristus ini? Jadikan pengucapan syukur yang mendalam itu menjadi landasan kehidupan kita setiap hari. Kita pasti menjadi aman. Kita tidak mudah terguncang, tidak mudah sakit hati kita. Pasti, saya jamin itu. Kita menjadi murid-murid Kristus yang militan. Amin. Jadi bukan ucapan syukur yang sekedar, bukan ucapan syukur yang latah, bukan ucapan syukur yang kagetan, bukan. Tetapi ucapan syukur yang didasari oleh pemahaman. Ketika Anda beruntung hari ini, ucapkan syukur dengan pemahaman. Ketika Anda tidak beruntung hari ini, ucapkan syukur dengan pemahaman. Apapun yang kita alami, ucapkan syukur dengan pengertian. Itu dia, saudara. Amin. Yang kedua, ya, kayaknya khotbah pagi ini pendek ini. Nah, kesimpulan. Ya, yang kedua, apa tanggapan kita terkait dengan karya penebusan Kristus? Salah satu karya penebusan Kristus adalah mengalahkan dosa. Ketika Kristus mati di kayu salib, ya, dia di dalam alam maut selama 3 hari, dia mengalahkan kematian karena dia bangkit. Dengan dikalahkannya kematian melalui kebangkitannya, maka pada saat yang sama dikalahkan juga kuasa dosa. Karena kematian itu upah dari dosa. Ya, Tuhan tidak pernah merencanakan kematian bagi manusia. Yang membuat manusia mati adalah perbuatan dosa. Kematian diakibatkan karena dosa. Tetapi ketika Kristus mati dan dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Dan pada saat yang sama, ketika dia mengalahkan kematian, dia juga mengalahkan kuasa dosa, karena dampak dosa tidak lagi berlaku baginya. Makanya 1 Korintus mencatat apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Sudah ditaklukkan. Artinya apa, saudara? Ya, secara teknis ini ya, secara teknis ini.
kita bisa mengalahkan dosa. Betul saudara? Secara teknis kita bisa mengalahkan dosa. Karena Kristus sudah mengalahkan dosa melalui kebangkitannya. Dia mengalahkan kematian yang adalah dampak dari dosa. Secara teknis kita bisa mengalahkan dosa. Artinya kita diberi kuasa untuk bisa memilih apakah saya ikut kehendak dosa atau saya tidak mau ikut kehendak dosa. Makanya di banyak ayat di Perjanjian Baru ini diteguhkan oleh Paulus dengan mengatakan apa? Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah di dalam dirimu kedagingan. Jadi adalah mungkin bagi orang percaya untuk mengalahkan kuasa dosa. Jadi yang kedua saudara-saudara, tanggapan yang seharusnya kita berikan kepada karya penebusan Kristus dalam hidup kita adalah hidup di dalam kekudusan saudara-saudara. Secara aktif menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan hal ini kita kerjakan sebagai komitmen yang terus-menerus berkelanjutan. Ingat ya kata kuncinya di sini, komitmen yang berkelanjutan. Ini adalah respons yang harus kita berikan ketika menanggapi karya penebusan Kristus dalam diri kita. Secara aktif menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan ini saya rujuk sebagai komitmen. Dan komitmen di sini statusnya berkelanjutan. Artinya apa saudara? Kita membuat janji di hadapan Allah. Allah sudah memberikan kepada kita kuasa dan kemampuan untuk mengalahkan dosa. Allah sudah memberikan kepada kita Roh Kudus yang terus mengingatkan kita, yang terus mengajari kita. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, mau gak kita bikin komitmen untuk secara aktif menjauh dari dosa? Itu pilihan saudara. Dan kalau kita mau membuat komitmen itu, pertanyaan kedua yang harus kita jawab adalah, mau gak kita membuat komitmen itu terus berkelanjutan? Karena kadang-kadang satu hari kita komitmen, satu minggu kita komitmen, besok minggu kita tidak komitmen lagi. Betul nggak? Kan kadang-kadang kita begitu kan? Sama bacaan kita, awal-awal kita komitmen oke, betul nggak? Nanti besok aja lah, kan masih ada hari, ya kan? Besok kita sibuk. Gampang 3 hari nanti saya rapel kayak gaji 13. Lama-lama nggak baca Alkitab, ya kan? Padahal cuma baca Alkitab itu saudara, sehari nggak sampai 10 menit, nggak sampai. Pertanyaan saya, apakah kita setia? Jawab masing-masing. Apakah kita setia memberikan yang 10 menit itu kepada Tuhan setiap hari? Iya kan? Itu cuma 10 menit loh. Belum pertanyaan berikutnya, apakah kita rutin menyembah Allah dalam hidup kita? Apakah kita selalu terhubung dengan Tuhan di dalam doa yang tidak pernah putus-putusnya? Makanya selalu saudara, tesis saya ini nggak bisa dibantah sama siapa. Kalau Anda hidup di dalam doa yang tidak putus-putus kepada Allah setiap hari, hidup Anda aman. Siapa yang bisa bantah itu? Saya sudah alami. Kenapa hidup kita kadang gelisah? Kenapa hidup kita kadang gundah gulana, tidak menentu, gegana, gelisah, galau, merana? Karena kita tidak hidup
sepanjang di hadapan Tuhan. Itu tidak bicara tentang Anda lipat tangan lalu berlutut seharian, tidak. Ini berbicara tentang keterhubungan jiwa Anda dan saya kepada hadirat Allah setiap hari, sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Apakah jiwa kita terhubung dengan Tuhan, dengan Roh Kudus sepanjang waktu? Ini akan membantu kita hidup kudus. Siapa yang bisa tanpa pertolongan Allah hidup kudus? Tidak ada. Tidak ada yang bisa tanpa pertolongan Tuhan kita hidup kudus, itu nggak bisa. Kedagingan kita ini terlalu kuat, ya kan? Rambut kita dijambak dikit, kita bisa jambak itu banyak, betul kan? Perlakuan kita kepada manusia, ini kita bicara dari sudut pandang manusia ya, belum dari sudut pandang Tuhan. Adalah apa? Take and give, memberi dan diberi. Makanya istilah itu ada. Anda beri, Anda jual, saya beli. Bahkan kadang belinya diganti. Anda jual, saya borong. Itu kan perilaku manusiawi yang masih dipengaruhi oleh dosa. Tapi ketika Roh Allah hidup di dalam diri kita, di situ kita terkendali. Iya kan? Ketika Roh Tuhan memenuhi kita, kita bisa hidup dalam kekudusan, saudara. Apa yang tidak perlu dalam diri kita, ngapain dilakukan? Saya kalau berdoa, salah satu lagi kalimat sakti saya, saudara, tapi ini lahir dari pengertian, bukan dari alam bawah sadar. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, semua yang tidak penting dalam hidupku, dalam hidup istriku, di dalam hidup anakku, dalam hidup orang tuaku, dan dalam hidup jemaat yang kupimpin, buang. Yang tidak penting. Lalu saya bilang, gantikan Tuhan dengan segala sesuatu yang memang penting bagi hidup kami. Itu saya ucapkan dengan pengertian, dengan sungguh-sungguh, dengan kalimat yang lambat saya ucapkan itu. Kadang-kadang manusia ini banyak masalah karena yang gak penting-penting dilahap. Betul gak? Sama kayak makan loh. Yang gak penting bagi tubuh kita, udah tahu itu bikin sakit, dilahap juga. Betul kan? Makanya orang yang mukbang itu banyak yang meninggal, betul gak? Meninggal mereka, banyak itu. Nah itu saudara-saudara. Apa yang tidak penting dalam hidup kita sehari-hari? Respons kita kadang gak penting. Iya kan? Coba nilai hidup kita masing-masing dah, gak usah lihat orang. Satu hari saja, kemarin lah Sabtu. Apa saja respon kita yang sebenarnya gak penting, tapi kita tetap lakukan. Hai. Sebenarnya ini gak penting ini, tapi demi kepuasan diri kan, demi ego, saya juga kerjakan tuh respon. Nah itu dia. Kita bisa nilai sendiri, saudara. Makanya berdoalah kepada Tuhan. Roh Kudus tolong saya untuk membuang semua yang tidak penting dari hidup saya. Saya sering ngajarin dulu sama anak-anak remaja, dulu banyak anak-anak di sini tinggal. Saya ajarin kepada mereka prinsip hidup. Saya bilang, nggak semua hal penting, ya kan? Yang penting-penting saja dilakukan. Kalau kita melakukan semua hal yang gak penting kita lahap juga, capek hidup kita. Itu yang membuat banyak masalah dalam hidup manusia itu. Banyak masalah karena yang gak penting-penting dilahap. Akhirnya overweight dengan hal yang tidak penting. Orang Medan bilang gemuk air. Tahu gemuk air? Badannya besar gemuk tapi air, lemir, gak daging gitu.
Itu istilah orang Medan, saya nggak tahu di sini ada nggak istilah. Gemuk air itu. Berotot. Nah, itu dah. Nanti kita perjelas, saya juga nggak jelas nih. Iya kan? Tapi kalau kita hanya mengerjakan yang penting-penting, yang menyenangkan Tuhan, yang penting untuk hidup kita, aman hidup kita, saudara-saudara. Aman hidup kita. Kalau ada teman yang toksit ya, Anda boleh kok tidak berteman sama orang toksit. Pertemanan itu kan pilihan, betul nggak? Nah, kalau Anda berteman lama-lama, Anda bukan hanya toksit, tapi boksit, ya exit, semua yang sit. Oh sorry ya. Buat apa? Iya kan? Saya aja terus terang, tidak semua pendeta kok saya berteman dekat. Bukan mereka salah, bukan saya bilang pendeta salah, enggak. Tapi menurut saya ada hal yang memang nggak penting dan saya nggak cocok saja. Apakah mereka salah? Enggak cocok aja bagi saya gitu. Tapi saya tidak menyalah-nyalahkan mereka. Tapi ini nggak cocok, ini nggak penting buat saya. Kalau saya terlalu dekat dengan orang seperti ini, bahaya saya. Kan gitu kan? Akhirnya saya kurangi. Hanya kenal saja, tidak usah dekat. Ada yang dekat saja, tidak usah akrab. Tapi ada yang akrab, saudara. Begitu. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Satu kali waktu Yesus dibawa kepadanya perempuan yang berbuat zina. Kita sudah pernah bahas ini kan? Di dalam Yohanes pasal 8. Ya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahwa perempuan berzina. Guru, di dalam hukum Musa, orang yang kedapatan berzina harus dihukum mati dengan dilempari dengan batu. Apa menurutmu? Di sana Yesus nulis-nulis di tanah katanya, lalu Yesus ngomong, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan yang pertama menghukum wanita ini. Lalu pergi semuanya karena merasa semuanya berdosa. Lalu waktu semua pergi, Yesus melihat, loh, nggak ada yang lempar kamu, nggak ada guru. Lalu Yesus bilang apa? Aku juga nggak menghukum kamu kok. Tapi nggak sampai di situ, saudara. Yesus bilang pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Apakah perempuan ini tidak berdosa waktu dia berbuat zina? Berdosa. Dan Yesus tahu betul itu perbuatan dosa. Tetapi setelah perempuan ini diberikan anugerah penebusan, melalui apa? Yesus berkata, aku juga gak menghukum kamu. Mungkin waktu kamu melakukan dosa, kamu terlalu banyak hal yang kamu alami. Bisa saja perempuan ini tidak punya keluarga, ya kan? Bisa saja dia butuh uang dengan menjual dirinya pada waktu itu. Bisa saja banyak sekali lah. Tetapi kebenaran harus disampaikan kan? Aku tidak menghukum engkau, sama kan? Kita orang berdosa melalui karya penebusan Kristus. Kristus tidak menghukum kita, dia menghukum dirinya. Dia mengambil hukuman itu. Tapi pesannya tidak sampai di situ. Waktu dia bilang pergilah, aku gak hukum kamu. Tapi mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Pesannya jelas. Yesus bukan memberikan anugerah kacangan, saudara-saudara. Tidak. Yesus memberikan anugerah yang setelah dia berikan anugerah butuh komitmen yang berkelanjutan. Apa komitmennya yang diberikan kepada perempuan ini? Jangan berbuat dosa lagi. Seorang baca 1 Korintus 15:34 coba.
1 Korintus 15:3. Ada? Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sadar, katanya kan? Sadar dari dosamu. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Sadar. Ya. Dan kalau kita bahas perikop ini bicara tentang kebangkitan, betul nggak? Pasal 15 ini, karya penebusan Kristus melalui kebangkitannya. Dan di dalam salah satu isinya, saudara, Paulus menasihatkan, jangan berbuat dosa lagi. Ini komitmen, saudara. Jadi orang Kristen itu bukan seperti kebanyakan orang di luar sana ngomong, enak ya jadi Kristen. Berbuat salah ditebus, berbuat salah ditebus, tebus pegadaian. Berbuat dosa ditebus. Bukan begitu konsepnya. Keliru itu. Anugerah Tuhan bukan anugerah murahan. Anugerah Tuhan disertai dengan komitmen yang jelas. Aku mengampuni engkau, aku memberikan kepadamu anugerah, tetapi ingat, tanggapanmu adalah hiduplah dalam kekudusan. Jangan berbuat dosa lagi. Kan banyak orang di luar sana yang penting Kristen bro. KTP jangan diubah, itu harga mati. Tapi mabuk dia. Judi dia. Matanya nggak bisa dijaga, saudara. Mulutnya penuh dengan kebohongan. Tipu musliha. Yang penting Kristen. Nah itu keliru, paham seperti itu. Keliru itu. Saya benerin di sini. Ketika kita mendapatkan karya penebusan Kristus, saudara, ada komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Secara aktif menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Jadikan ini menjadi sebuah komitmen yang berkelanjutan. Ketika Yesus mengampuni perempuan itu tadi, Dia memberikan anugerah pengampunan atas dosa perzinahan yang dikerjakan oleh perempuan itu. Sekali lagi, Yesus tidak berhenti di situ. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ini tanggapan yang harus kita berikan atas karya penebusan Kristus. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam komitmen yang berkelanjutan di hadapan Allah, hidup di dalam sikap yang menghormati Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan. Yang ketiga, next. Apa tanggapan kita atas karya penebusan Kristus? Jadilah pemberita Injil, saudara. Ini jiwa di dalam iman kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu nanti ayat yang kita kutip dalam perjamuan ini. Ya, kematian Tuhan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan Tuhan pun sudah terjadi pada saat itu. Kenaikan Tuhan ke surga pun sudah terjadi. Sekarang kita mengingat semua itu. Dan ketika kita mengingat semua itu, apa yang dikatakan kepada kita? Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, beritakan tentang kematian Kristus.
Beritakan tentang Injil penebusan. Beritakan bahwa engkau sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Beritakan bahwa engkau sedang hidup di dalam kekudusan yang kau jadikan menjadi komitmen di hadapan Allah, komitmen yang berkelanjutan. Beritakan. Bagaimana kalau saya tidak pandai bicara, Pak? Belajar. Bagaimana setelah belajar belum pandai-pandai juga? Hidup kita menjadi berita Injil. Amin, saudara. Hidup kita ini menjadi berita Injil. Ya. Ada peribahasa lama mengatakan perbuatan atau sikap itu berbicara justru lebih keras dari kata-kata. Iya kan? Kadang-kadang kalau orang hanya pintar ngomong, seperti saya kan agak pintar ngomong ini. Dan hidup saya tidak sesuai dengan yang saya omongkan. Apa kata orang di luar sana? Hele, pintar ngomong aja itu bapak itu. Betul kan? Kalau kita pintar ngomong, tapi hidup kita nggak sesuai dengan apa yang kita omong, orang pasti ngomong, alah pintar ngomong aja dia itu. Kelakuan nggak sesuai. Jadikan hidup kita menjadi pemberita Injil Kristus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang dilihat orang di ayat ini? Perbuatanmu yang baik. Saya sudah pernah ngomong, di dalam bahasa Yunani, dalam konteks pemikiran orang Yahudi, ketika mereka mengatakan perbuatanmu yang baik, itu juga berarti perbuatanmu yang benar. Jadi kebaikan di dalam konteks pemikiran orang Yahudi itu disertai dengan kebenaran. Ingat ini. Kalau di dalam konteks kita kan tidak kan? Ya. Baik itu yang penting menguntungkan, kan itu baik kan? Baik belum tentu benar kata orang Indonesia, dan itu betul. Tapi dalam konteks pemikiran Yahudi, baik selalu disertai dengan benar. Jadi ketika dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, itu sama dengan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan benar, dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi hidupmu jadikan menjadi berita Injil. Jangan sampai ada orang, wih, gak beres ini orang. Wajar orang dia Kristen yang gak beres. Waduh. Ya, itu jangan sampai terjadi. Amin. Terakhir, Injil dan pemberitaan Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1:16, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita sedang memberitakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang kita bicarakan. Makanya orang yang rajin memberitakan Injil, baik dengan perkataan maupun hidupnya, ya, orang itu aman. Karena di dalam dirinya ada kekuatan Allah loh. Bukan dia takut setan, setan takut dia. Hati-hati ya yang takut-takut setan ini ya. Jangan-jangan gak pernah ini menginjil ini. Lihat setan takut. Harusnya setan yang takut. Ketemu, wih ada orang. Nah, itu. Di dalam diri kita ada kekuatan Allah. Ketika kita menjadi orang yang memberitakan Injil. Ya, 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah.
Pemberitaan tentang kematian Kristus, tentang Yesus adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita menjadikan diri kita menjadi berita Injil yang patut dilihat oleh orang lain menjadi surat Kristus, di dalam diri kita ada kekuatan Allah, saudara-saudara. Apa yang kita takutkan? Orang yang memiliki kekuatan Allah karena menjadi pemberita Injil, mereka orang yang paling aman, saudara. Apa yang kita takutkan? Manusia. Kita bilang, Tuhan, saya memang tidak bisa mengendalikan pikiran orang-orang, tapi dalam nama Yesus, semua pikiran yang tidak benar terhadap saya, aku serahkan kepada kendali Tuhan. Aman hidup kita. Ayo, siapa yang lebih sakti daripada Tuhan? Ayo. Rumah yang paling canggih sekalipun bisa dibobol, betul? Iya kan? Apalagi kalau oleh aktor Mission Impossible, apapun dibobol, iya kan? Ada yang terbaru sekarang. Tapi kalau Tuhan bisa dibobol. Saya kalau malam berdoa, Tuhan dalam nama Yesus tutup bungkus tempat kami tidur, gereja, tempat ini, dalam nama Yesus. Berdoa kami begitu. Semua jemaat Tuhan, rumah mereka tutup bungkus. Doakan anak, doakan orang tua. Begitu. Aman tidurnya. Iya kan? Ada kekuatan Allah di dalam diri kita, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini ya, setelah 4 kali kita mendengar khotbah tentang karya penebusan Kristus, tanggapi karya itu. Tanggapi dengan benar. Miliki ucapan syukur yang mendalam. Hidup di dalam kekudusan. Beritakan Injil.